Pemirsa, nama NU dan Muhammadiyah dicatut untuk melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya di stand up comedy show Mensreya. Anehnya PBNU dan juga PP Muhammadiyah justru tidak kenal siapa mereka. Sementara itu pakar hukum pidana menilai tidak ada unsur pidana dalam kritik Panji ini. Benarkah masyarakat masih perlu edukasi tentang seni stand up comedy? Rabu malam 7 Januari lalu, sejumlah orang yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama atau AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah AMM mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan komika Panji Pragiwaksono atas sejumlah pernyataannya dalam show bertajuk Mensreya. Pertunjukan Mensreya sendiri merupakan pertunjukan spesial atau special show dari Panji Pragiwaksono di 10 kota di Indonesia yang dimulai sejak April 2025 di Bandung dan puncaknya digelar pada 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Pertunjukan ini memecahkan rekor sebagai pertunjukan komedi tunggal terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penonton mencapai 10.000 orang dalam satu malam. Rekaman dari pertunjukan puncak di Jakarta tersebut resmi tayang di Netflix pada 27 Desember 2025. Netflix membeli hak distribusinya sebagai konten eksklusif yang kemudian membawanya menduduki peringkat nomor 1 top 10 TV shows di Netflix Indonesia pada awal Januari 2026. Salah satu hal yang membuat tayangan ini viral adalah keputusan untuk menayangkannya secara utuh dan tanpa sensor, sehingga semua nama tokoh politik dan organisasi yang disebut Panji tetap terdengar jelas. Inilah yang membuat sejumlah pihak tersinggung dan melaporkan ke polisi, di antaranya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama atau AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu malam 7 Januari 2026 dan resmi tercatat Kamis dini hari 8 Januari 2026. Rizky Abdul Rahman Wahid bertindak sebagai Presidium Angkatan Muda NU, AMNU, dan Tumada bertindak sebagai Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah. Telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Anehnya, PP Muhammadiyah dan PBNU tidak mengenal siapa pelapor yang mencatut nama Muhammadiyah dan NU tersebut. Bahkan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis atau BPIS PBNU, Yeni Wahid, akan menyikapi pencatutan nama NU secara serius. Tindakan pelaporannya sendiri. Apakah kemudian kritik terhadap dua organisasi ini bisa baik berupa humor atau langsung itu harus dikriminalisasi? Menurut kami tidak. Ya, jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik. Bahkan yang mengkritik lalu dipanggil datang ke ke istana waktu itu Miing dari Bagito ya. Saya di sini justru saya sangat concern karena saya tidak kenal siapa ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali. Serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa dua nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi. Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut jika Muhammadiyah atau NU memiliki keberatan atas kritik Panji, maka yang punya legal standing adalah PP Muhammadiyah dan PBNU, bukan individu-individu. Jika PP Muhammadiyah dan PBNU keberatan karena nama organisasi dicatut, maka mereka bisa melakukan mekanisme ADART masing-masing. Sebenarnya yang punya legal standing, kalaupun harus ada kepentingan umum yang tersinggung gitu ya, maka adalah organisasi-organisasi yang disebut itu tadi. Dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan NU gitu. Nah,
kalau kita mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU, arti di sana kan juga ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada aturan mainnya gitu. Nah karena itu kalau mereka kemudian punya keberatan, ya mereka akan melakukan keberatan melalui mekanisme organisasinya gitu. Nah sementara ini kan orang-orang pribadi, ya orang-orang pribadi yang hanya melaporkan. Terhadap kritikan Panji, Abdul Fikar Hajar menilai tidak ada unsur pidana. Jika ada pelanggaran kode etik, ia menyarankan agar diproses di internal komunitas yang menaunginya. Bahwa apa yang dimukakan Panji atau forum yang dipakai Panji untuk mengkritik, ya jelasnya seperti itu, adalah forum kesenian, gitu ya, forum kesenian yang disebut dengan stand up comedy. Nah, karena itu, kalau menurut saya, kalaupun ada keberatan terhadap apa yang dikemukakan oleh Panji, oleh seorang seniman, gitu ya, maka mestinya keberatannya melalui pertunjukan juga, gitu, pertunjukan seni. Bahkan kalau di level masyarakat profesional itu kan kita kenal ada umpamanya majelis kode etik profesi apa umpamanya seperti itu ya. Nah, bisa melalui lembaga itu. Kalau dilihat apakah ada unsur pidananya gitu ya. Nah, kalau berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Panji gitu. Sebenarnya itu kan bukan kritik gitu. Maksud saya kritik tapi tidak mengarah kepada penghinaan gitu. Beda loh kritik dengan menghina, ya kan? Kritik dengan menghina. Stand up comedy merupakan seni yang relatif baru di Indonesia, sehingga orang masih butuh edukasi untuk mencernanya. Di dunia stand up comedy, ada yang namanya roasting, yang berisi olok-olok ekstrim terhadap seseorang. Di banyak negara, dengan tingkat kebebasan berbicara yang tinggi, gaya satir politik juga banyak dilakukan. Bedanya, mereka sudah biasa dengan hal itu, sedangkan di sini kebanyakan belum teredukasi secara baik tentang apa itu stand up comedy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.